Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru sa'atan ala musibatin khairun min ibadati sanatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat, baik buat diri kita maupun orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang janji Allah buat orang yang bersabar. Yang sudah kita bahas ada, kalau diurutkan nomornya ada 7, tapi seluruhnya masih nomor 1 adalah A dan B. Ini sekedar mengingatkan saja supaya nyambung ingatan kita dengan minggu yang lalu, dengan Rabu yang lalu. Jadi yang sudah kita bahas tentang janji Allah buat orang yang sabar, itu yang ada di surat 2 ayat 157, itu ada 3 poin. Dari 3 poin ini terbagi menjadi 6. Jadi yang pertama, Allah akan berikan buat orang yang sabar itu, Allah akan berikan berupa berkah. Nah, berkah ini isinya ada 2, ziyadatul khair wa kasratul bir. Yang kedua, Allah akan berikan nikmat atau rahmat. Itu isinya 2, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga, Allah akan berikan hidayah. Hidayah itu juga isinya 2. Hidayatul ilmi, hidayah yang berupa ilmu. Kemudian hidayatul taufik, hidayah berupa amal sesuai dengan ilmunya. Nah itu, jadi udah dari 3 poin ini kita udah dapat kupas 6 hal ya. Tadi dari nomor 1 2, nomor 2 2, nomor 3 2. Nah yang nomor 4 adalah yang nomor 4 itu janji Allah buat orang yang bersabar, itu Allah akan balas pahalanya dengan tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Itu ada di Quran surat 39, surat Az-Zumar ayatnya ayat 10. Di ujung ayat itu Allah katakan, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang bersabar, akan dibalas dengan pahala tanpa hitung-hitungan atau tanpa batas. Jadi Allah akan membalas orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Itu yang nomor 4 di Quran surat 39 ayat 10. Nah kemudian yang nomor 5, Allah akan menyertai orang yang sabar itu dalam segala keadaan.
Jadi di dalam segala keadaan Allah akan menyertai orang yang sabar itu. Yang juga kemarin sudah kita bahas, yaitu Allah akan menyertai orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah. Nah, ketika ditimpa musibah, Allah akan menyertai orang yang sabar itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, Allah akan menyertai orang yang menghadapi musuh yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada kekuatannya dia sendiri. Itu ada di Quran surat 2 ayat 249. Nah, sebagai contoh yang dari Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengalami perang Badar, itu Rasulullah sedikit cemas. Karena apa? Jumlah pasukan Rasulullah SAW yang notabene cabutan dari masyarakat itu ada 313. Tapi jumlah musuhnya, orang kafir Quraisy Makkah, itu ada 1000 orang gitu. Jadi dengan kekuatan yang tidak seimbang dan persenjataan yang tidak seimbang, itu membuat Rasulullah sedikit cemas. Itu Allah kabarkan di Quran surat 3, surat Ali Imran ayat 123. Nah, kecemasan Rasulullah ini Rasul sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Rasulullah minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya, dengan jundullah, dengan tentara malaikat yang Allah punyai, yang Allah bisa kirim ke bantu perjuangan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Nah, itu Rasulullah minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan malaikat sebanyak 3000 malaikat untuk memperjuangkan Islam ini dari orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang, karena Rasulullah jumlah pasukannya cuma 313. Jadi Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta bantuan malaikat sebanyak 3000 orang. Nah, itu disampaikan kepada pasukan Rasulullah SAW bahwa Rasul telah minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu dengan 3000 malaikat. Kita sambung ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'a dan Al-Hunafa yang saya hormati. Itu tadi Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin yang perang menghadapi orang kafir Quraisy pada saat perang Badar. Nah, itu Rasulullah doanya itu, mintanya itu kepada Allah itu tercantum di dalam Quran surat 3 ayat 124. Tapi di ayat 125-nya kata Allah, kalau kalian, maksudnya Rasulullah dan kaum muslimin yang berperang pada perang Badar itu sabar dan tawakal dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan, Allah akan bantu dengan 5000 malaikat. Jadi kalau tentara Rasulullah SAW yang berupa manusia ini itu memanah dengan satu panah, maka di orang kafir Quraisy yang kena panah itu bisa menjadi 5 atau 6 orang yang kena panah itu, dan mereka mati kena panah itu dengan padahal yang mana cuma satu, tapi di orang kafir Quraisy yang kena panah sekitar 5 atau 6 orang. Nah, itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menceritakan kepada sahabatnya, kepada para tentaranya, kalau pada saat itu dibantu dengan 5000 malaikat. Karena supaya apa? Supaya semangat tempurnya, semangat perangnya dari
kaum muslimin pada saat itu tidak turun. Kalau Rasul menyatakan, memberitahu bahwa akan dibantu oleh 5.000 malaikat, maka kaum muslimin pada saat itu bisa jadi turun semangat tempurnya. Biarin aja, ya kan udah dibantu malaikat, kita santai saja gitu. Nanti biarin malaikat yang perang sama orang kafir itu gitu. Enggak, Rasul enggak ceritakan seperti itu. Tapi Rasul berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibantu 3.000 malaikat. Tapi sama Allah, kalau kamu sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan, Allah akan bantu dengan 5.000 malaikat. Dan ternyata benar memang bantuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya berupa malaikat tadi gitu. Jadi itu kalau orang Islam tadi yang mana cuma 1 orang, maka yang kena di orang kafir Quraisy itu bisa jadi 5 atau 6 orang. Dengan begitu, dengan gilang gemilang orang mukmin, Rasulullah beserta bala tentaranya yang cabutan dari masyarakat tadi itu menang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, jadi perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Dan kaum kafir musyrik Makkah itu lari tunggang langgang balik lagi ke Mekah, sehingga semua perbekalannya ditinggalkan, yang jadi ghanimah atau rampasan perang buat orang mukmin. Itu begitu. Jadi kalau kita sabar dan tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kita gitu. Jadi menghadapi persoalan apa aja, kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, dan tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya itu tadi, kita harus sabar dan takwa kepada Allah kita tingkatkan. Insya Allah Allah akan bantu, dan janji Allah itu tidak mungkin bohong. Jadi gitu ya. Itu prinsip dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena dalam menjalani kehidupan ini kita tidak sunyi, tidak mungkin nggak punya masalah. Oleh karena itu kita harusnya tetap sabar dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu bantu kita. Hadirin jamaah pengajian Al-Ibri'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Jadi kunci kesuksesan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya pada saat itu adalah kesabaran. Oleh karena itu Rasulullah berpesan selalu kepada kita agar kita menghadapi segala masalah dengan sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keberapa tadi itu? Itu yang ke-5. Bagian pertama. Bagian kedua. Bagian pertama adalah ketika kita ditimpa musibah, itu Allah akan menyertai kita. Kemudian yang kedua, kita ketika mengalami musuh yang lebih kuat dari kita, maka Allah akan menyertai kita, orang yang sabar tadi. Itu janji Allah. Nah, yang ketiga dari nomor 5 ini, bagian ketiga dari nomor 5 ini adalah Allah berjanji buat orang-orang yang sabar, Allah akan menyertai dia ketika dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya di Quran surat 8 ayat 46. Itu Allah telah berjanji, Allah akan menyertai orang-orang yang sabar ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kita mau sholat malam misalnya, mau sholat malam, itu kalau kita sabar, maka Allah akan menyertai kita. Padahal sholat malam itu cukup berat gitu. Kita mau sholat tahajud, ada ngantuk, ada capek, ada malas, ada banyak gangguan lah gitu. Tapi kalau itu semua kita bisa lawan dengan kesabaran kita, kita yakini bahwa itu adalah
godaan setan yang masuk ke dalam relung hati kita, yang masuk ke dalam darah kita, setan tersebut, sehingga menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Kalau itu bisa kita lawan dengan sabar, kita dengan mengalahkan godaan-godaan setan dan bawaan hawa nafsu yang tidak baik itu, maka kita akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya begini, mau menyampaikan satu ayat yang ada di Al-Qur'an, mau bikin kajian kecil-kecilan seperti ini, itu ada rasa malas, rasa yang kurang enak, capek atau apa masalahnya gitu. Nah, kalau buat kita sebagai jamaah, sebagai orang yang ingin mendengarkan kajian-kajian ilmu dari ustadz siapapun, itu kadang-kadang ada rasa malas, rasa enggan, rasa tidak tertarik begitu. Nah, itu memang godaan setan. Kita harus lawan itu dengan menekan godaan setan tadi, dengan sabar kita lawan. Kita harus dengarkan kajian-kajian dari para ustadz kita gitu. Nah, itu godaannya sangat berat itu gitu. Karena apa? Orang kalau mau belajar ngaji, belajar kita dengerin ceramah, itu kalau kita perhatikan betul-betul, itu akan berubah mindset kita. Yang tadinya kita nggak paham jadi paham, yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti. Itu merubah mindset kita itu setan lipat gandakan godaannya ketika itu gitu. Itu jadi harus kita waspadai, harus kita lawan. Kalau kita mau mengerjakan sholat berat, kita mau ngaji berat, kita mau dengerin ceramah berat, pokoknya mau sedekah berat, nah itu semua godaan setan itu harus kita lawan dengan sabar, harus tetap kita kerjakan agar kebaikan kita nambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nomor 5, bagian ketiga. Yang bagian pertama tadi ketika ditimpa musibah Allah akan menyertainya. Kemudian bagian kedua dari nomor 5 ini adalah Allah akan menyertai ketika kita menghadapi musuh yang lebih besar, yang lebih kuat gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah ketika kita menjalani taat. Itu Allah akan menyertai kita kalau kita sabar. Nah, yang keempat, ketika kita ketika kita memperjuangkan kebenaran, itu juga sangat berat itu gitu. Karena apa? Kita memperjuangkan kebenaran itu banyak tantangannya gitu ya. Nah, itu Nabi kasih pedoman itu, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi hadhi alful iman. Jadi Allah ngasih gradasi itu ada beberapa tadi itu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, maka kita harus tegakkan, harus kita hilangkan, harus kita muskan, harus kita perangi kemungkaran itu, harus kita kita lawan kemungkaran itu dengan apa? Dengan tangan kita, maksudnya dengan kekuasaan kita, dengan kemampuan kita, agar kemungkaran itu kita stop gitu ya. Kita stop atau kita eliminir lah, jangan sampai kemungkaran itu berkembang gitu ya. Nah, itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya kekuasaan gitu ya, kita sebagai lurah misalnya, di wilayah kita ada perjudian misalnya, atau ada perzinahan misalnya, nah itu kita harus tegakkan itu dengan kekuasaan kita. Kita harus bubarkan itu kemungkaran tersebut gitu. Nah itu. Tapi kalau itu kita tidak sanggup, maka hendaknya kita ubah dengan lisan kita. Kemungkaran tadi kita kasih tahu Bapak Ibu, karena ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya jangan kalian lakukan, hendaknya kalian hindari ini, jangan sampai terjadi mabok-mabokan di tempat kita ini, jangan sampai terjadi perzinahan di tempat kita ini gitu. Nah itu kita katakan dengan lisan gitu. Tapi kalau itu pun kita, omongan kita belum didengar sama mereka, itu paling tidak dengan hati kita membenci kemunkaran itu, kita membenci perjudian itu, kita membenci perzinahan itu, dan kita membenci segala keburukan-keburukan yang ada itu gitu. Nah itu paling tidak dengan hati. Nah itu adalah iman yang paling lemah. Selemah-lemahnya iman adalah kita mengingkari keburukan itu dengan hati kita. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Nah, poin yang terakhir dari janji Allah buat orang yang sabar adalah yang keenam. Apa itu yang keenam? Allah akan memberikan atau Allah akan menganugerahkan surganya kelak di akhirat dengan berbagai kenikmatannya. Jadi orang di surga itu mendapatkan kenikmatan berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya yang ketika hidup di dunia yang dikerjakannya. Nah itu mereka Allah akan sertai, Allah akan berikan, Allah akan anugerahkan orang yang sabar itu dengan berbagai kenikmatan surga. Nah, padahal surga itu kita belum tahu bagaimana surga itu. Nah, tapi Allah sudah janjikan akan diberikan berbagai kenikmatan, artinya diberikan kenikmatan yang banyak di dalam surga itu, yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terlintas di dalam pikiran kita. Sebagaimana Rasul katakan, Rasul bersabda bahwa surga itu malah ra'ainun ra'at, tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita tidak pernah melihat surga itu seperti apa indahnya, seperti apa keadaannya. Kita belum pernah lihat. Wala udhunun sami'at, dan kita tidak pernah mendengar surga itu bagaimana gemercik airnya, bagaimana suasananya sehingga telinga kita senang, sejuk mendengarnya gitu. Nah itu gitu, wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita bagaimana surga itu, buah-buahannya seperti apa. Bisa jadi buah-buahannya sama dengan yang kita lihat di dunia ini, tapi bisa jadi rasanya berbagai kenikmatan yang ada di surga itu. Nah itu Allah janjikan buat orang-orang yang sabar. Di mana kabar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Quran surat 76, surat Al-Insan ayat 5 sampai 13. Itu Allah janjikan buat orang-orang yang sabar akan diberikan kenikmatan surga beserta dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan pada saat itu. Itulah janji Allah buat orang yang sabar. Berarti ada berapa kalau kita kumpulkan seluruhnya? Ada 12. Yang pertama AB berarti 2. Yang kedua AB juga berarti 4. Yang ketiga AB juga berarti 6. Kemudian yang keempat hanya 1. Kemudian yang kelima itu ada 4. Gitu ya. Yang kelima ada 4. Nah, terus ditambah yang ke-6 itu ada 1. Jadi total seluruhnya ada 12. Jadi itu yang harus kita bahwa Allah itu akan memberikan balasan pahala di akhirat kelak kepada orang yang sabar itu sangat banyak. Itu. Ini kan dalam rangka kita membahas Quran surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kita diuji dengan keburukan, ya antara lain dengan miskin, dengan tertimpa bencana. Ya bencana macam-macam, ada tsunami, ada gempa bumi, ada macam-macam, ada kesulitan hidup. Nah itu semua yang tidak menyenangkan buat kehidupan manusia, itu namanya ujian keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang harus kita sikapi dengan sabar. Nah kalau sabar yang sesuai itu, sabar itu yang Allah janjikan pahalanya, Allah janjikan balasannya ada 12 tadi. Nah kalau 12 itu kita bisa penuhi, insya Allah kita akan bersama-sama menjadi penghuni surga. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan kajian ini, Allah menyertakan sifat-sifat sabar itu kepada kita, sehingga pada saat kita berpulang ke rahmatullah kelak, kita bisa lihat hasil ujian kita ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita bisa menghadapinya dengan sabar. Nah, kalau kita sabar, janji Allah berbagai kenikmatan yang ada di surga akan diberikan, akan dianugerahkan kepada kita, sebagaimana Allah telah sebutkan di Quran surat 76 ayat 5 sampai 13. Nah, oleh karena itu jangan sampai lupa, kalau kita menghadapi kesulitan kita harus tetap bersabar. Nah, ini janji Allah buat orang sabar sampai di sini dulu. Nanti insya Allah di kesempatan mendatang akan kita bahas bagi orang yang gagal menghadapi kesulitan tadi, itu apa risikonya? Yang gagal menghadapi kesulitan tadi, dia nggak sabar gitu ya. Nah itu, atau dia kufur musibah, nah itu apa akibatnya gitu ya. Kita akan lanjutkan di kesempatan mendatang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.